Halo minasang, kali ini kita akan membahas film 4X4, berkisah seorang pencuri yang terjebak dalam mobil dan tidak bisa keluar berhari-hari. Akhirnya stres dan brutal di dalam mobil. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Langsung aja, gak pakai lama, kita mulai filmnya. Di awal scene diperlihatkan sebuah kota dan keamanannya. Semua rumah memakai pengamanan pagar dan CCTV. Pengamanan sangat ketat di kota ini karena banyak perampokan dan penculikan. Singkat cerita, ada seorang pencuri bernama Shiro yang mencoba mencuri mobil. Setelah mobilnya berhasil dibobol, Shiro pun mengambil radio dan kacamata pemilik mobil tersebut. Sebelum keluar, Shiro pun mengincingi mobil tersebut. Parah sih ini, maling gak ada sopan santunnya. Mobil malah dikencingin. Aduh, parah. Saat ia ingin keluar dari mobil, ia malah terkunci dalam mobil. Ketika itu si Shiro mencoba membuka pintunya dengan membobol bagian dalam pintu. Saat mencoba membukanya, tangannya malah terluka, dan saat mencoba menembak kaca, ia malah terkena pantulan pelurunya. Kemudian orang-orang pun yang datang tak sadar kalau ada Shiro di dalam mobil. Shiro terjebak sampai ketika malam hari tiba dan dia ketiduran. Pagi hari dia kemudian memasang kembali radio curiannya dan mendengarkan lagu TikTok bocil-bocil kematian. Nungguin ya. Aku suka bodimu yang Nungguin ya. Suatu ketika ada seseorang yang menelpon lewat mobil. Shiro pun mengangkatnya. Terdengar suara kakek-kakek dalam telepon itu dan memperkenalkan namanya, yaitu Enrique. Dan ia adalah seorang dokter kandungan berusia 60 tahun. Dia menjelaskan mobilnya sudah dicuri sebanyak 28 kali. Maka itu dia mencoba membuat security yang sangat canggih untuk menjebak pencuri di dalamnya. Enrique tahu bahwa Shiro sudah di dalam, diketahui dari alarm notifikasi miliknya. Mobil dilengkapi dengan kaca gelap, sistem kedap suara, lapis kaca anti peluru, kecuali tangki bensin yang penuh. Bahkan Enrique bisa meledakkan mobilnya jika Shiro memberontak. Enrique menceritakan dia sangat kesusahan dan diberi pertanyaan ke Shiro. Jika putranya mencuri, apa yang kamu lakukan? Namun Shiro tidak menjawab. Shiro bilang, meminta air, minum, woi udah haus nih, katanya. Kemudian AC dinyalakan. Dan rasanya pun seger. Tapi dinyalain sih. Tapi gedenya nggak gede banget, malah gede banget. Dan semakin kedinginan si Shiro ini. Kemudian Shiro pun menutup semua lubang AC dan kembali memakai kaos bolanya untuk mencegah kedinginan. Set dah, kaos bola tipis banget, pakai kaos bola makin dingin dong. Aduh, parah. Kemudian Enrique menelpon lagi dan menanyakan kembali pertanyaan yang sama. Apa yang Anda lakukan jika anak Anda mencuri? Enrique kemudian menjanjikan minuman jika Shiro berhasil menjawab dengan benar. Lalu Shiro pun menjawab, mungkin dibawa ke polisi ya pak. Kata Enrique, salah, kasus ini gak usah dibawa ke polisi lah. Lalu Enrique menceritakan putrinya yang kerampokan. Karena banyak cincong, Shiro pun mematikan teleponnya. Enrique pun dengan sadisnya terus mempermainkan si Shiro ini guys. Parah emang nih si Shiro ini. Mudah mencuri, terjebak juga. Aduh kasihan kali. Aduh si Shiro ini. Tiba-tiba ada seorang polisi yang ingin menilang mobilnya karena mobil ini terlalu gelap. Kemudian Shiro berteriak ke pak polisi itu. Akan tetapi karena mobilnya sangat kedap suara dan terlalu gelap dan suspensi dinonaktifkan membuat polisi tidak mendengar apa-apa dari luar. Singkat cerita, hujan pun turun. Kemudian Enrique kembali menelpon dan menanyakan nama dan nomor identitas diri Shiro. Dikasih tahulah semua ini identitasnya oleh si Shiro. Kemudian diberitahu bahwa ada selang pembersih di bawah jendela. Di situ ada air sedikit. Langsunglah diminum sama si Shiro kan, karena saking hausnya. Malam hari pun tiba. Shiro yang merasa semakin kelaparan, apalagi abang Sopiput datang pula terlihat di depan dia. Makin keroncongan dah perutnya si Shiro ini. Pagi pun tiba. Shiro karena lukanya semakin parah, ia menjadi demam dan bilang ke Enrique. Kemudian Enrique pun menyalakan pemanas. Enrique kembali bercerita tentang dirinya yang sekitar 1 tahun lagi akan meninggal. Pokoknya ceritanya ngalor ngidul, pokoknya curhat dah. Nggak tahu curhat apa aja dah, pokoknya gitu dah.
Karena gabut dan lapar, si Chiro mulai memakan kertas dan bermain barang yang ada di mobil sampai minum air kencingnya sendiri. Wah. Sampai ketika ada seorang pencuri yang ingin membobol mobilnya, akan tetapi ia kepergok warga sekitar dan keburu digebukin oleh massa. Kemudian di malam ketiga, si Chiro semakin lapar. Ia ingin makan jangkrik, tapi nggak jadi karena jangkrik itu temannya selama di mobil. Kemudian Enrique menelpon lagi dan mengatakan ada sepotong coklat yang berada di belakang rem. Chiro pun pantang menyerah, terus membobol pintunya dan akhirnya berhasil melobangi, tapi hanya kecil. Mustahil untuk memanggil orang dari dalam, tidak akan terdengar. Enrique kemudian menelpon lagi dan mengatakan sudah mendatangi anak dan istrinya, Irana dan Lionel. Kemudian memberi $100.000 dengan alasan menang lotre. Enrique pun bilang tidak akan menyakiti keluarganya. Di sini Enrique bukan hanya menyerang fisik, akan tetapi menyerang mental si Chiro ini. Kemudian Enrique membuat catatan kriminal Chiro dan menceritakannya. Di sini mental Chiro makin hancur. Kemudian Chiro yang selesai menjemur baterainya pun langsung menelpon istrinya dan ternyata tidak diangkat. Baru ingin meninggalkan pesan di HP-nya, HP-nya malah mati. Aduh, kehabisan baterai. Malam harinya tiba. Jangkriknya dikeluarkan oleh si Chiro lewat lubang kecil pada pintu. Kemudian ketika iseng-iseng pencet tombol, tiba-tiba mobilnya menyala. Akan tetapi karena postelingnya macet di R, maka hanya bisa mundur tuh mobil. Lalu ditabrakanlah sama si Chiro ini mobilnya ke belakang. Akhirnya Chiro bisa keluar. Setelah keluar, Chiro langsung ke Alfamart dan mengambil minum dan sepotong roti. Karena kasir curiga, dia memanggil satpam untuk mengusirnya. Señor. Ternyata semua ini mimpi dong, jir. Ternyata saking lapar si Chiro, mimpi makan roti. Ancam akan bunuh diri saat itu juga. Saat ingin bunuh diri, senjatanya malah macet. Dan gak jadilah bunuh diri si Chiro ini. Aduh, labil dah si Chiro, makin labil. Kemudian Enrique sudah ada di depannya. Kemudian menyalakanlah lampu. Dan terlihatlah sosoknya Enrique. Kemudian Enrique masuk. Karena Chiro yang sedang lemah, dia tidak bisa apa-apa. Kemudian si Enrique memberinya rokok coklat ke Chiro ini dan menyiksa si Chiro ini. Wah, psikopat emang si Enrique ini, aduh. Ketika Enrique menjawab telepon pasiennya, si Chiro langsung menembakkan pistol ke arah Enrique dan kabur. Ketika keluar dari mobil, Enrique pun berteriak ke warga sekitar, meminta tolong ke warga sekitar dan menembakkan pistolnya agar menarik perhatian warga sekitar. Kemudian Enrique yang masih hidup langsung membawa Chiro kembali ke mobil. Akan tetapi saat dibawa ke mobil, polisi yang melintas di situ melihatnya dan memperingatkan Enrique untuk melepaskan dia. Akan tetapi Enrique bilang, ini orang ingin mencuri mobilku, katanya. 2 jam pun berlalu, Enrique masih menodongkan pistolnya. Situasi pun semakin ramai, banyak orang melihat. Kemudian karena situasi tak kunjung membaik, dipanggillah Julio. Dia adalah seorang negosiator yang terbaik di negaranya. Enrique pun menganggap pencuri ini seperti kotoran anjing. Ketika ia pulang membiarkan anjingnya berak di sepanjang tempat atau dimanapun. Yang artinya pemilik anjing itu adalah polisi dan kemudian anjingnya adalah perampok. Padahal anjingnya harus beraknya di tempat seharusnya atau di WC lah, di manalah atau tempat kotoran lah. Seperti itu. Dalam artian polisi harus menegakkan hukum dengan adil. Tidak membiarkan anjing berak dimanapun. Karena dalam artian anjing tersebut adalah pencuri, maka polisi harus menghukum pencuri itu, bukan malah melepaskannya atau membiarkannya.
Hal itu terjadi di negara ini, seperti itu menurut Enrique. Dan kemudian Enrique lah menjadi pahlawan. Dia akan membasmi penjahat itu dan akan mengadili sendiri penjahat itu. Dalam artian Enrique ini akan melakukan hakim sendiri. Orang-orang pun yang menonton di lokasi tersebut bersorak dan setuju yang dikatakan Enrique. Karena banyaknya kriminal di negara itu, maka orang-orang pun merasa sependapat dengan Enrique ini. Julio pun terus bernegosiasi dan mengatakan kalau Enrique membunuh Ciro, maka ia akan dicap sebagai pembunuh dan akan berpengaruh terhadap anaknya. Disinilah Enrique mulai bingung. Kemudian Enrique melepaskan Ciro, akan tetapi Enrique tidak menyerahkan diri, malah masuk ke mobil dan meledakkan mobilnya sendiri dan Atrás! Atrás! ¡Todo vamos! kasus Enrique pun mencuat ke tingkat di Argentina. Kasus kejahatan meningkat dan Ciro yang banyak kasus kejahatan pun akhirnya dilepaskan guys, dan sebentar lagi bebas. Dan hukumannya sangat sebentar sekali. Aduh, udah keadilannya semakin parah di negara ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini agar saya semakin semangat membuat videonya. Dan ada pun hikmah yang harus diambil dari petik dari video ini adalah jangan kalian mencuri kawan-kawan, sangat berbahaya. Kalau kalian mencuri akan terjebak dalam mobil seperti ini. Oke, katakan say no untuk mencuri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.